mendiskreditkan salah satu bela diri. Terus kami balas secara halus-halus, tapi ternyata tanggapannya malah tidak suka, tidak senang. Di sana lah masalahnya langsung tumbuh, langsung jadi besar. Terus tidak ada klarifikasi dari pihak Mbak Cynthia sendiri. Makin lama itu ini makin banyak yang dikorek-korek dari para netizen gitu Pak. Awalnya seperti itu Pak. Terus kedua juga Pak, untuk masalah mediasi, kalau kami sosialisasi ke tim Cynthia Chandranaya sebenarnya sudah dilakukan dari bulan dulu melalui manajemen Cynthia Chandranaya yang dicantumkan di Instagramnya Cynthia Chandranaya. Anjarweni. Ya. Terus semua panggilan kami, sebenarnya kami silaturahmi kan di bela diri ini kan semua tentang pembuktian ya. Semua itu adalah pembuktian, kejujuran. Tapi ternyata sosialisasi kami kebetulan semua ada di sini saya bawa. Kenapa? Karena kami semua sudah menghubungi Anjarweni dan semuanya tidak dibalas. Kedua, sosial media kami semua di kami sebagai manusia kami bertanya kenapa kami sampai begitu. Padahal kami hanya datang hanya untuk menanyakan keabsahan dari konten-konten yang dia buat. Karena konten-konten yang dia buat menurut kami itu ada di luar logika kami. Di luar logika kami karena kami ini kan praktisi Pak. Dengan kami praktisi kami berlatih setiap hari. Terus pekerjaan kami adalah bertanding di atas oktagon. Ya, yang dimana kami sudah mengetahui kapasitas manusia seperti apa. Yang di luar kapasitas saya kita mengetahui, kita ingin tahu. Nah, itu ajakan itu permintaan kita untuk silaturahmi mengetahui keterangan dari ilmu dari masyarakat yang sudah kita bahas itu ditolak dengan cara memblokir sosial media. Terus yang menurut saya agak canggung, banyak orang-orang yang menurut saya nimbrung di sosial media itu untuk ngeposting seakan-akan mereka menutupi dengan cara membuat statement. Pertama, statementnya mau saya buka Pak. Iya, silakan. Ya. Ada juga bukti-bukti video Pak. Video, ya, saya dulu. Pertama sih saya sebagai seorang petarung Pak, saya yang sudah menghabiskan bertahun-tahun untuk bertanding di atas cage. Saya penasaran. Nah, ini pertama yang sebenarnya men-trigger saya untuk bertemu dengan Mbak Cynthia adalah ada pernyataan dari Mbak Anjarweni yang sebenarnya adalah manajer dari menyatakan seperti ini. Dan dia berbicara langsung kepada Mbak ini Nirmala Oki. Kebetulan Mbak Nirmala ini adalah juara Olimpiade pencaksilat. Juara dunia. Ya, sebelumnya. Ini Mbak Nirmala. Menurut aku setiap orang punya ekspektasi masing-masing. Bicara dunia nyata, Sister Cynthia Chandranaya pernah bertarung dengan 40 orang lebih. Dan 5 diantaranya meninggal dunia di tempat. Beberapa meninggal di rumah sakit, sisanya patah tulang dan cacat. Cynthia Chandranaya itu sekolah dan kuliah di Australia, jadi nggak sempat jadi atlet, lagi pula tidak diperbolehkan oleh kedua orang tuanya bela diri, hanya untuk jaga diri saja. Maaf ya Mbak, jadi ceritanya salah kenal ya Mbak. Nah, yang mau saya pertanyakan itu Pak, kita dikasih timeline paling panjang 1 ronde 5 menit. Kalau pertandingan kita sambung kayak kemarin pertandingan fenomenal saya itu 5 ronde. 5 ronde istirahat 1 menit setiap 5 ronde. Itu saya membutuhkan waktu 3 bulan berlatih sehari 8 jam untuk menghabisi lawan saya dalam 4 menit. Menghabisi dalam ranah peraturan MMA, kalau dia sudah lewat atau knockout itu dipisahkan. Itu saya menggunakan effort saya yang luar biasa dari 2 bulan berlatih luar biasa itu dia baru bisa knockout.
Nah, saya sebagai seorang praktisi dan memiliki postur fisik tubuh yang lumayan besar lah Pak ya. Saya mempertanyakan, apakah seorang Cynthia Chandra Naya, bagaimanakah cara berlatih dia sampai dia bisa bertarung dengan 40 orang plus 5 orang meninggal. Nah, itu aja sih Pak sebenarnya ya. Terus kedua, dia bisa menendang beton, siku betonnya hancur. Sedangkan saya sih, menurut saya Pak, maaf Pak, logikanya menurut saya tidak sampai sana. Terus sebenarnya durian dia memukul durian juga, duriannya hancur, di bawahnya ada batu kali juga. Terus juga ada videonya, kita simpan videonya demo Mbak Cynthia Chandra Naya mempertontonkan kepada publik yang dia mempunyai followers 1 juta lebih. Dia mengedukasi orang cara menghindari peluru. Yang dimana di video itu senapan laras panjang dipaparkan depan wajah dia berjarak 2 meter. Begitu tembak, boom, dia bisa menghindar. Peluru. Iya. Itu ya menurut saya sebenarnya ini tidak ada hukum ya Pak. Cuman kalau kita sebagai praktisi berani, kalau saya digelarkan sebagai juara nasional MMA Indonesia. Itu makanan saya sehari-hari untuk menerima dari orang. Saya pengen tahu dong kemampuan Theodorus Ginting sang juara MMA. Nah, buat kita itu adalah undangan kemana. Kita punya suasana di rumah, kita ada izin juga untuk suasana itu, di mana setiap orang datang untuk mempertanyakan sampai mana sih kemampuan dan latihan Theodorus Ginting ini seorang juara MMA. Nah, sebenarnya mediasi kita kesini, sosialisasi kita, silaturahminya itu adalah seperti itu. Tapi kita tidak meminta dia untuk bertarung sama kita, Pak. Nah, itu di situ kenapa menurut saya manajer Cynthia Chandra Naya itu salah. Memblok kita dari sosial media. Karena kita hanya ingin Cynthia Chandra Naya dan Mas Agus membuktikan, seperti saya bisa membuktikan saya waktu melakukan fenomena saya, membuktikan apa yang sudah dijadikan konten di sosial media dia. Karena menurut kita sebagai praktisi graffiti, sosial media itu adalah gerbang untuk kita praktisi supaya masyarakat bisa melihat. Dan tugas kita sebagai praktisi adalah mengedukasi orang. Gitu loh Pak. Kalau mengedukasi kan berarti ada tahap-tahapnya Pak. Seperti sekolah ada TK dulu, ada SD dulu, ada SMA dulu, kuliah baru. Ya, mungkin video dia adalah realisasinya, dunia kerjanya. Nah, kalau dia memang bisa melakukan itu, menurut saya ada baiknya dia bisa melakukan tahap-tahap seperti sekolah tadi. Ada juga video yang menghantar. Mungkin ada cara menguatkan tulang kering sebelum tembok itu sedang hancur. Begitu loh. Menurut saya seperti itu. Nah, itu tidak ada. Malah saya mendapatkan banyak sekali video-video malah dengan statement-statement ini seperti dia bertarung dengan 40 orang, 5-nya meninggal. Gitu loh. Kenapa saya juga minta dari kepolisian akan menjadi suatu hal yang ganjil. Bisa bertarung di jalan 40 orang, menyerang 1 orang wanita yang berpose imut. Menurut saya imut kecil ya. Menurut saya karena saya besar Mas. Menurut saya Indonesia lumayan besar. Nah, terus dia bisa membunuh 5 orang dan lepas seperti itu aja. Menurut saya sesuatu yang ganjil. Terus Master Agus mengakui dia pernah mengalahkan 200 orang sekaligus. Melawan 200 orang ya? Kalau di video YouTube dia bilang alasannya karena konflik wanita. Nah, menurut saya sesuatu yang ganjil aja. Sebenarnya kita tidak meminta dia untuk melawan 200 orang, tidak, sungguh tidak. Karena kita sudah kesini datang membawa durian sendiri. Terus kita sebenarnya sudah karena di mediasi di kantor polisi, kita pengen lihat, masyarakat ingin melihat. Karena semenjak ada MMA ini kan, masyarakat sudah melihat, membuka mata kepada bela diri Pak. Nah, sekarang saatnya kita orang bela diri berkontribusi kepada masyarakat yang sudah melihat kita selama ini, kita mendidik mereka dengan baik. Ini loh bela diri. Ini loh prinsip dasar kita. Kalau kita berbicara, kita membuktikan. Seperti itu loh Pak, maksudnya seperti itu. Jadi seperti itu obrolan kita ya. Jadi Pak, mohon izin saya tambahkan. Jadi kenapa kita bergerak, kita atas nama bela diri bersatu, bahwa selama ini kita merasa ini sudah meresahkan masyarakat. Kalau tidak meresahkan, kita tidak mungkin bergerak. Jadi isi-isi videonya itu
banyak dugaan adalah hasil editing, hanya untuk bisa terlihat sakti, bisa terlihat hebat. Kalau misalkan dari pihak CC tidak terima saya berkata seperti itu, silakan dibuktikan. Saya bicara atas dasar dari masyarakat dan bicara bahwa ini adalah meresahkan. Bukan sekedar asumsi. Iya, bukan sekedar asumsi. Kemudian dari hasil netizen ini bilang bagaimana, itulah kemudian keluar statement dari manajernya. Jadi untuk menguatkan bahwa ini bukan editan dan ini adalah asli. Bahkan kalau berbicara masalah hal nyata, CC ini pernah melawan 40 orang, 5 diantaranya meninggal. Itu seperti narasi yang serasa membuat pembodohan. Maka sekarang kita buat hashtag itu stop buruan publik. Itu juga bukan dari kita, tapi dari umum. Dan Bela Diri Bersatu ini bergerak. Jadi entah gimana nanti saya pengen pihak CC mengklarifikasi. Ya, terima kasih dari tanggapan dari teman-teman. Kami juga luar biasa dapat informasi ini kan terbuka. Artinya memang seperti Bang Dagang Reski tadi kawan silaturahmi. Ya, Habis itu bela diri. oh iya, jadi MMA itu bukan organisasi. karena tadi disampaikan oleh Kasat seperti itu. Bang kami nanya siapa dari MMA terus. Saya Ya, terima kasih. Jadi mau jadi jangan bela diri. Apa tadi? Bela Diri Bersatu. Bela diri bersatu. Oke. Terima kasih, mohon maaf tadi. Saya disampaikan oleh pihak kepolisian dari MMA dan ada dari pihak itu yang bersama. Jadi mereka kebetulan ada kesilat juga nih. Ini juara silat. Ya, ini bukan MMA. Iya. Tadi kan disampaikan oleh Kasat MMA ya. Jadi terima kasih Bang. Klarifikasi jadi bela diri bersatu. Yang pertama bela diri bersatu. Terima kasih kalian kawan-kawan dari Jakarta dan seluruh daerah. Dan yang kedua, kami bertegas bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Theodorus Ginting itu benar. Dalam artian benar, apa yang disampaikan itu bukan berasal dari Mbak Cynthia Chandranai sebagaimana dikenal di media sosial. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bang Theodorus ini dari manajer ya, bukan Mbak Nai sebagai salah seorang praktisi juga. Ya, sebentar, saya sampaikan dulu nanti Mbak boleh. Artinya apapun sampai Bang Theodorus Ginting tadi mengenai pernyataan, ungkapan, statement dan lainnya itu benar, bukan dari Mbak Naya tadi. Yang kalau nanti boleh dikoreksi dan ditambahkan sebagai informasi. Yang kedua mengenai adanya permasalahan pengakuan dan yang lainnya, itu juga kami selaku pihak yang mewakili mendampingi tim perguruan Harimau Utara juga akan memperjelas. Artinya gini, Bang Theodorus Ginting dan kawan-kawan, ini adalah media sosial di mana menggunakan sarana informasi teknologi. Artinya dikhawatirkan karena kami belum memvalidasi, karena panggilan persoalan hukum ini ada dugaan persoalan hukum kami hadiri sekarang. Artinya kami dari statement Bang Theodorus Ginting dan kawan-kawan belum melakukan validasi dan verifikasi terhadap apa yang disampaikan. Artinya bicara informasi teknologi ini tadi sudah disampaikan, ada proses editing, ada proses rekayasa teknologi dan lain-lain. Menurut kami harus verifikasi apa yang disampaikan oleh Bang Theodorus terhadap tim yang disampaikan di media. Artinya, mohon maaf, sekarang yang pernah pengalaman kami sebagai praktisi hukum, ada hal di media sosial bisa direkayasa dan pihak yang dalam video tersebut bisa jadi korban. Jadi mohon maaf juga kalau memang undangan silaturahmi seperti ini lebih baik kami sampaikan langsung. Artinya dengan adanya proses seperti ini adalah undangan silaturahmi. Berbeda dengan hal yang tadi saya sampaikan, mohon maaf, Abang siapa? Ustaz. Bang Ustaz. Itu mana saya tanya asumsi apa-apa. Kalau bicara tadi fakta masyarakat, mohon maaf, saya bilang asumsi. Kenapa? Kita harus buktikan secara teknologi, Pak. Kenapa? Ini benar tidak dari rekayasa tim Chandranaya dan Mas Tragus, karena ini bicara informasi teknologi. Kalau memang seperti itu kami akan validasi. Kalau memang benar ya akan disampaikan dan mereka harus klarifikasi. Itu Bang Theodorus. Jadi mohon maaf, klien kami sampai hari ini juga khawatir jadi korban dari rekayasa teknologi. Jadi kalau kemarin secara tidak langsung menyampaikan ada satu akun bukan dibuat oleh tim produksi, itu akun apa, mohon maaf saya lupa, itu berbeda dengan yang di karena ada mereka perbandingannya. Itu yang kami disampaikan baru data saat itu. Jadi mengenai masalah, kalau saya anggap tadi ada proses jawab menjawab, karena proseduran lah artinya di media sosial secara praktisi kata Bang Theodorus ini ya nanti kami akan sampaikan.
Artinya gini, kalau Bang Theodor Giring dari mewakili MMA, terus teman-teman ada bela diri yang satu yang lainnya, ini maaf Bang Theodor ini artinya di pencaksilat nanti Mbak yang dari pencaksilat atau bela diri, kita kan punya aturan masing-masing cabang bela diri praktisi. Ketika apakah nanti MMA dalam teroris dengan Master Agus kan bisa menjadi satu aturan yang berlaku. Itu juga itu hal ketiga yang kami akan bahas. Kalau memang seperti itu, istilah pertarungan bebas atau apa ya nanti kita akan sampaikan juga mengenai potensi ataupun kemungkinan dilaksanakan. Karena ini kan harus fair juga. Jangan sampai nanti dari Master Agus atau Bang Teroris ini masing-masing pihak ya ini kami kan belum sampaikan ada keberagaman sistem dan lainnya. Jadi mengenai tarung bebas yang kata abang tadi MMA dan Pancasila bisa sebenarnya bisa saja dengan ancaman, tetapi kan kami harus konfirmasi. Enggak artinya misalkan contoh, artinya kalau memang sparring atau kita latihan persahabatan untuk izin. Saya kan penangkapan saya seperti itu. Dan juga ini bicara masalah proses pembandingan. Itu 3 hal. Yang keempat mengenai tadi adanya keresahan mengenai edukasi yang salah. Menurut saya media sosial juga intinya media sosial ini juga kan bagian dari situ ada proses edukasi kata Bang hiburan sosial, kemudian juga pembelajaran lainnya banyak hal ataupun bisnis sekalipun media sosial. Jadi kita harus satu visi dalam proses pemahaman praktisi bela diri. Jadi sekali lagi kami sampaikan dari tim kuasa hukum yang mengenai proses hukum ternyata tidak benar, kami sangat bersyukur juga. Artinya undangan lisan dari pihak polisi tidak ada. Dan kedua kami juga akan sampaikan kehadiran teman-teman ini sebagai silaturahmi dengan sesama praktisi ya. Yang ketiga itu kan nanti kami sampaikan juga apakah dimungkinkan tadi statement teman-teman yang tadi apakah benar dan tidak dalam respon juga, karena itu bagian proses validasi yang kami akan lakukan atau verifikasi di blog dan lain. Mungkin saja apa yang disampaikan itu berkaitan dengan ketidakmampuan pada saat menjawab dan lain, kami tidak tahu juga. Nah yang keempat ada proses rekayasa teknologi yang bisa disampaikan di media oleh pihak-pihak tertentu, pihak lain yang bisa merugikan baik klien kami maupun teman-teman bela diri bersatu. Jadi dari kami apapun yang disampaikan oleh teman-teman bela diri bersatu sangat respect dari kompetensi kami atau kapasitas kami selaku kuasa hukum. Namun untuk lebih pasca hal-hal yang sudah disampaikan secara prinsip bela diri kami akan sampaikan. Dan mudah-mudahan secara langsung ada tanggapan respon positif. Jadi apapun yang disampaikan oleh saudara-saudara kami ini dalam kita akan sampaikan. Kami berterima kasih seperti itu. Ini luar biasa satu hal yang sangat membahagiakan bagi kami. Artinya tidak ada persoalan pun dalam proses bela diri mereka. Tetapi apa yang disampaikan tadi mungkin ada potensi yang tadi rekayasa teknologi kalau memang apapun namanya. Apalagi tidak ada proses blocking dan lainnya kan, ada apa gitu. Karena pernah disampaikan kemarin selain proses upload oleh akun tertentu itu belum kami laporkan juga pihak polisi. Mereka melakukan. Terus kedua pernah ada proses hacking oleh pihak tertentu lah. Kami belum bisa laporan dulu karena belum valid ke akunnya Mbak ini. Karena berbicara apapun adalah pihak Mbak Weni selalu manajer bukan Master Agus maupun siapa Mbak. Kalau bicara tadi Mas Rawan menyampaikan ya kami juga belum lihat. Silakan Mbak kalau ada. Itu saya panjang loh debatnya. Panjang banget. Ya di IG-nya kalian. Bukan Mbak, kami bukan tim. Ya tim kalian. Tapi kalian bicara buat mereka kan? Bukan mewakili Mbak. Iya, mewakili mereka. Nggak ada satupun pernyataan mereka tuh menyanggah. Oh enggak Mbak, enggak kayak gitu, enggak ada. Mereka semuanya tuh kayak ngerasa bangga dengan apa yang diucapinnya. Seperti saya raba saya mengundang 40 orang ini satu, terus dia bikin video kalau masalah itu sudah mengalahkan 200 orang, terus dia bikin video membawa seorang yang menyatakan orang itu, kalau menurut saya dia membohongi publik. Kenapa? Dia bilang dia ex-atlet, terus dia pernah mewakili Indonesia untuk dikirim kemana? Uzbekistan, tanya-tanya palsu. Terus dia bilang dia sehari bisa lari 3 jam. 3 jam itu kalau hitungan kami atlet berarti maraton. Setiap hari dia maraton.
Terus dia bisa mengangkat setiap hari beban 300 kilo. Saya besar Pak, saya nggak bisa angkat 300 kilo. Bisa, belum. Terus dia ngomong itu untuk mengatakan, oh Cynthia Chandra ini di konten Cynthia Chandra Raya. Iya. Dia mengatakan itu untuk, dia bilang dia bisa melakukan semua itu, tapi dia tidak pernah merasakan kekuatan yang di-create oleh Cynthia Chandra Raya. Ini yang bikin kami sebenarnya. Kita sebagai atlet, angkatan saya sih cuma 180 kilo. Jujur saya pengen rasain dan latih tendangan Cynthia Chandra Raya. Dan dari Cynthia Chandra Raya juga tidak ada tindakan untuk mengatakan kalau itu semua adalah kekuatan. Dia memperkuat statement. Jadi kita sebagai praktisi ya, sebenarnya ini bukan ranah hukum Pak, ini masih ranah bela diri. Ini masih nilai etis bela diri. Di saat kita berbicara, kita harus membuktikan. Itu dia sebenarnya sedang disampaikan. Terus kalau misalkan memang tadi Bapak bilang sosial media untuk mencari uang, untuk ini, untuk itu Ya, bukan uang, bisnis. Sama. Tapi kalau memang tujuannya untuk mencari bisnis dan menggunakan special effect, kan semua orang di YouTube menggunakan warning, disclaimer, jangan melakukan tindakan ini tanpa pengawasan profesional atau Anda bukan profesional. Kalau memang itu adalah editan, mohon dikasih tahu juga. Sebenarnya kita dari awal sudah memberitahu itu, Pak. Kita sudah memediasi itu. Kalau memang itu editan, itu bagus ya. Berarti tim kalian memang mempunyai tim produksi yang solid. Karena dengan tim produksi yang sederhana, kalian sudah bisa mencapai sesuatu yang sampai Hollywood pun mengakui. Cuma kenapa kalian menambahkan dengan disclaimer kalian yang seakan-akan Tim klien kami. tim klien Bapak seakan-akan tim klien Bapak itu seperti Superman. Itu aja sih Pak. Tapi karena kita sosialisasi berusaha mengarah ke sana, mereka semakin membuat video, semakin menyatakan kalau mereka, wah apalagi sampai dia ngeluarin video ditembak dia bisa hindar. Itu kalau anak kecil ngikutin Pak Bapak kebayang. Self defense, kita semua orang dari beberapa dari kita latihan self defense juga, terutama self defense tentara yang dilatih juga sama kepolisian. Di saat berlatih, tidak mungkin kita menangkis golok dengan kita berlatih bawa golok setajam-tajamnya, kita sabut orang suruh tangkis, pasti pakai dummy. Ngebongkar pegangan senjata, pasti pakai dummy juga sih. Kalau mereka kan menggunakan batas nih, itu berbahaya untuk pendidikan. Coba kita bayangkan anak kecil kakak adik yang di pisau dapur habis nonton Cynthia Chandra Raya. Coba dong itu tadi tangkisannya. Kalau tangan sakit, kalau pisau terpotong. Tidak ada unsur pendidikan di situ menurut saya. Begitu loh. Makanya kenapa masyarakat mulai resah dan menyatakan ini adalah salah satu pembunuhan publik itu. Secara bela diri, secara nilai etis kami. Ada orang dari ada juga yang ternyata kita baru menerima di Facebook, ada orang ngeluarin hasil ronsen dokter, anak ini dia mencontoh tendangan betonnya. Kalau itu ada disclaimer, itu mengatakan kalau itu adalah hasil editan dan tindakan profesional, maka anak kecil ya mereka yang pakai hukum dan seolah-olah malah kita ngeluarin video ini untuk masalah itu. Cynthia Chandra Raya melakukan live di pasar nendang pilar beton. Nah, intinya dia tidak menangkap karena tidak mau menjawabkan. Pada saat dia bikin video pertama, pilar beton itu tendang, boom, pecah. Kulit pilar beton itu pecah. Pada saat dia melakukan pembuktian, lecet pun tidak. Pembuktian apa sih? Sedangkan kami meminta pembuktian itu di depan publik, ada yang di tempat yang bukan disediakan. Kenapa kita pilih Polres? Karena Polres ini tempat yang netral. Ada beton, ada tiang, ada batu, kita bawa duren. Coba aja praktekkan. Video-video yang kalian isi nyata. Karena kan nyata, mereka bilang itu nyata. Pak, izin Pak, sebelum Pak, saya mau konfirmasi dulu. Ini kenapa ya kok mediasi itu kan kita sifatnya silaturahmi itu tidak menyerang dan kita ada di Polres ya. Iya. Kenapa pihak yang bersangkutan tidak mau bertemu dengan kami? buang-buang Kenapa energi. waktu nih? Padahal dia di kuat-kuat di medsosnya bahwa dia terima silaturahmi dan mereka berjiwa satria tidak pernah mundur dari masalah. Betul. Kenapa sekarang yang datang bapak dan ibu, Iya. tapi mereka tidak. Kita tidak barbar loh, Pak. Kita edukatif semua. Kita tuh fighter.
Kawan-kawan di jalanan, bukan preman, bukan. Ya kenapa pakai hukum gitu? Iya. Kita udah baik loh. Kita udah baik nggak bawa hukum, malah kalian yang bawa. Dari awal tadi sudah kita sampaikan bahwa pemanggilan atau undangan daripada Cynthia Sandraya ke Polres ini kurang jelas informasinya. Ya seperti itu. Jadi pihak Polres pun dalam hal ini melalui ini kalau itu menyampaikan juga kurang jelas. Apa yang dimaksud undangan itu ke Polres, kita secara hukum atau praktisi hukum itu menilai berarti berkaitan dengan masalah hukum, sehingga kita menyikapinya dengan ilmu yang kita punya. Jadi kita ingin konfirmasi tadi langsung dengan kasat kita konfirmasi. Sebenarnya ada apa? Ada masalah apa? Klien kami dipanggil ke Polres kan gitu. Karena kalau kita berbicara dengan kepolisian, itu kan kita ada kutip, nanti ada masalah hukum kan seperti ini. Ya Pak, kalau itu dikonfirmasi aja Pak, nggak ada masalah hukum, biar datang Pak ditungguin Pak. Oh iya, ditungguin Pak, karena kita masuk perjalanan jauh sekali dari sini. Nggak apa-apa ditunggu aja Pak. Kita pengen ketemu. Nggak usah takut kan Pak, kalau nggak salah. Ini di Polres ini. Bukan masalah takut atau Tidak ada Pak di Pak. Dari Jakarta ya. Banyak banget. Jadi gini, aku kebetulan kalau jadi kebetulan Mbak Cynthia beserta dengan Mr. Agus Bonjani sedang melakukan syuting juga di hari ini. Syuting? Tunggu aja, saya pulang masih sampai besok. Nggak apa-apa, nanti kita sampaikan nanti seperti apa kesiapannya. Kita sampaikan juga kepada pihak Indores Giving. Pada prinsipnya kami menerima dan sangat terima kasih atas kehadiran teman-teman. Silakan tuh Bro Redi. Pak, saya kan mewakili teman-teman saya Pak. Saya atlet sekaligus saya Kopaska Pak. Dari Angkatan Laut, Pasukan Khusus Angkatan Laut kan. Kita ini mediasi di Polres ini bukan karena masalah hukum Pak. Kita mediasi di Polres ini supaya ada yang menengahi, supaya tidak terjadi apa-apa. Jadi kita datang sini jauh-jauh. Ini dari Tasik Pak. Dia sendiri ke Jakarta kumpul, baru berangkat lagi ke sini kan. Jadi kita ini di sini cuma mau mengklarifikasi aja Pak, supaya masyarakat di Indonesia ini tidak melihat kayak pembodohan publik Pak. Seperti yang Bang tadi bilang, nanti siapa tahu ada anak kecil memfotokan, nanti kan terjadi hal yang tidak diinginkan Pak. Nah, kita di sini cuma hanya kita udah bawa barang bukti seperti duren, batu atau besi, supaya dia memberi apa namanya, kalau dia tuh benar-benar sakti Pak. Ya pembuktian lah. Kalau dia benar-benar sakti, kalau udah terbukti, udah ada videonya, saya Pak sama teman-teman bakalan berburu sama dia. Jadi nggak usah takut gitu loh Pak. Nggak usah takut Pak. Sebaliknya Pak, kalau dia memang tidak mampu melakukan itu, ada baiknya dia mengklarifikasi. Benar. Ada baiknya mengklarifikasinya Pak. Jadinya jangan rumput gitu loh Pak. Jadi ini kan ada komunikasi nih sebenarnya maksud tujuan daripada teman-teman di sini. Iya, Pak. Ditangkap oleh pihak. Enggak lah. Maksud dan tujuan kita ini kan bukan sehari 2 hari Pak. Kita itu menghubungin tim Cynthia itu udah 3 mingguan lebih Bang. 3 minggu semua ditolak. Udah ditolak. Nah 3 minggu itu waktu yang lama Pak untuk koordinasi masalah kita ketemu di sini. Masa selama 3 minggu ini Masih pura-pura nggak tahu. kita udah berhubungan sama Polres, masa ada miskomunikasi buat Cynthia untuk datang ke sini untuk ketemu. Kita hanya silaturahmi untuk mengklarifikasikan masalah ini Pak. Hanya itu aja. Saya tegaskan lagi bahwa penyampaian dari pihak kemarin itu kan memang kurang bisa ditangkap oleh pihak Cynthia. Nah, sehingga kami menganggapnya ketika pihak Kurang Polres bisa kepolisian ditangkap. mengundang itu kan kaitannya pasti berkaitan dengan masalah hukum. Nah itulah yang kita tangkap kemarin. Sehingga kami lah yang hadir gitu. nah itu kan masalah hukum Pak. Zaman sekarang kan udah modern Pak. Ya. Konfirmasi tinggal Bapak telepon, close speak aja. Ya, Cynthia sama ininya Mas Ragusnya. Kita mau Bagaimana jawabannya? Enggak Pak, terus sebentar maaf ya Pak, saya mau bertanya. Dengan mengirim lawyer, apa ada kemungkinan Mbak Cynthia merasa punya celah hukum kepemilikan senjata api atau mengenai pembunuhan 5 orang sampai dia ke lawyer karena takut ada tuntutan di situ? Nah itu dia. Baik, ini saya sampaikan juga bahwa di sini terkait dengan sosial media Merasa punya kita dosa sudah sendiri dia. mengumpulkan beberapa data yang di situ akun-akun yang memang tidak bertanggung jawab yang menyerang industri. Ya, nah itulah yang perlu kita validasi lagi.
kita validasi lagi kebenaran daripada konten-konten yang sekarang ini juga kita sedang kumpulkan. Mana-mana konten-konten yang benar betul-betul itu milik daripada tim Cynthia Chandranaya atau bukan. Ini kita sedang melakukan klarifikasi juga. Kita akan melakukan langkah hukum ke depannya nanti. Pak, itu kan berdasarkan fitnah ya Pak. Itu bahwa pikir nanti si CC ini difitnah. Terus kalau yang pernyataan dia langsung dari mulutnya yang ada di video bahwa dia bisa bela diri MMA itu tidak bisa buat tarung di jalanan, bahkan bela diri dia itu lebih mampu untuk bisa melawan preman, begal, dan bela diri dia itu terlalu mematikan untuk bisa digunakan di MMA. Itu saya mau lihat keluar dari mulutnya sekarang. Gitu. Itu dari mulut Pak, bukan masalah fitnah, bukan dari sini, itu mulut dia. Itu di video bisa lihat. Itu video semua. Itu mulut dia Pak. view-nya ratusan ribu. Nah, yang view itu jutaan kalau 1 bulan. Kalau kita bicara bisnis itu uang semua. Nah, Nggak mungkin juga itu buat videonya dia itu Pak. jadi nggak mungkin mulutnya ngomong A yang keluar B. Nah, kecuali mungkin kita bisa lihat. Bukan dari ini, bukan dari akun, Bukan rekayasa. bukan rekayasa. Iya, jadi terima kasih kembali atas tanggapan. Jadi secepatnya ini kita coba hubungi Mbak Naya, artinya dengan segala aktivitas yang kami tahu aktivitas. Jadi kalau bicara masalah hak, dia ada aktivitas nanti kami sampaikan. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, saudara-saudara kami di sini, saudara-saudara kita, kami akan sampaikan hari ini. Bukan hari ini Pak, sekarang ini udah ada HP Pak. Sekarang udah ada media, tinggal ditelepon, di low speak. Jadi Kita mau ketemu hari ini. izin Iya Pak. Artinya ada profesi kami yang punya prosedur. Jadi mohon maaf, bukan kami menolak untuk project ya telepon saudara. Kami kan bukan praktisi bela diri Mas. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kami adalah lawyer, praktisi sama-sama kita praktisi tapi beda cabang. Jadi tolong menyampaikan juga. Iya, kita akan menyampaikan. Jadi kami di sini tanpa reserve atau pemahaman seperti ini ada teman-teman praktisi bela diri. Kalau seperti ini ya mungkin beda jas kami ataupun aktif kami kepada Mbak Naya dan ini. Tapi kan disampaikan tidak ada teman-teman datang ke sini itu Mas. Jadi sekali lagi kami tegaskan tidak ada berkaitan dengan ini. Jadi kami Tapi banyak kita datang ke sini itu karena salah satu ada juga aktor orang yang sering syuting salah satu tim matching datang raya siapa namanya Peter Junior. Dia mengaku sebagai adiknya Mas Agus. Dia mengetahui dari berhari-hari dari seminggu kalau kita udah mau kesini. Ya. Bahkan dia mengundang kita ke sini. Kalau saya perempuan adanya. Yang kami tahunya kan dari pemahaman anggota kepolisian yang ke Dia kami cross check orang itu ternyata ada di setiap video ini. Pak, saya mau bertanya. Tadi kan Bapak bilang semua pernyataan itu bukan keluar dari mulutnya Mbak Cynthia Chandranaya ya, tapi dari Mbak siapa? Anjarweni, manajernya ya. Ya, saya menanggapi. Sebentar Pak, saya masih bicara Pak. Nah, dari pernyataan Bapak itu saya tanya nih, jadi manajernya itu nggak valid gitu, maksudnya apa yang dinyatakan manajernya itu kira-kira sesuai dengan kebenaran atau tidak tuh kira-kira? Jadi gini, sudah Mas ya. Sudah, silakan. Artinya kembali kami tanggapi. Kami hadir di sini karena ada dugaan indikasi pelanggaran hukum. Pertama itu lah, karena kehadiran undangan panggilan lisan dari pihak Polresta. Maaf Pak, yang melanggar hukum siapa? Dugaan pelanggaran hukumnya dari pihak sana atau pihak kita? Kami tidak tahu makanya. Kita karena nggak bawa lawyer, kita nggak ada yang melanggar hukum. Iya. Jadi gini Mbak, tadi kan saya mohon waktunya untuk menjelaskan. Ini ada panggilan dari pihak polisian, undangan panggilan lisan dari pihak Polresta Bandar Lampung untuk hadir. Dugaan di ada Polresta. pelanggaran hukum. Bukan, jadi untuk mengundang. Jadi setiap pihak yang dipanggil ke pihak kepolisian diduga kan ada proses pelanggaran hukum. Jadi ya ada permasalahan, tapi tidak diceritakan seperti itu. Jadi maksud kami untuk mengklarifikasi seperti itu tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kursi seperti itu. Baru tahu kursi ini. Sebentar Pak. Maaf Pak, pertanyaan saya adalah apakah yang diucapkan oleh manajernya itu seharusnya kan manajer itu kan mewakili dari seseorang, ya kan, sebagai juru bicara. Berarti seharusnya apa yang diucapkan manajernya itu adalah ya mewakili, betul, mewakili si orang yang dimanajeri itu kan. Nah, maka berarti kalau si manajernya berkata bahwa Mbak Cece pernah bertarung dengan 40 orang, 5 orang mati di tempat, sisanya
beberapa orang lainnya meninggal di rumah sakit dan sisanya cedera parah, patah tulang, berarti seharusnya manajer benar dong. Kalau kata-kata itu tidak benar, berarti gimana tuh? Sebagai manajer. Oh ya, memang nggak tertutup Pak ya. Jadi gini, untuk masalah dan lainnya apabila memiliki hubungan saudara yang lain, kami belum. Yang pertama, yang kedua bilang Pak sudah hasil diskusi yang hangat pagi hari ini setelah breakfast dan latihan. Kalau misalnya oleh Pak ini berbeda dengan sampaikan. Artinya menyampaikan di poin ini ya. Kalau yang lain saya kurang paham valinitasnya. Tapi yang disampaikan Bang Generasi ini kan dari Mbak Jarwo ini, bukan dari Mbak. Kalau yang narasi yang lain nanti saat kami coba. Kalau untuk narasi Pak, Bung Bram, tolong kumpulan video dari Mbak Sinta dan Naya sendiri kita kumpulkan, kita pertontonkan di sini dulu. Yang statementnya keluar dari video yang kita di grup. Atau seperti ini kami kita konfirmasi dulu. Intinya nanti kami sampaikan terlebih dahulu pada titik apa tanggapan, harapan dan kawan-kawan hari ini seperti yang sudah kita sampaikan. Kalau memang menurut saya itu satu olahraga, kalau memang kami sampaikan dulu. Kalau kita soalnya kita pernah melakukan video untuk menghindari itu, kita membuat video kumpulan dari video-video yang mau kita kirim. Dan itu dari channel langsung officialnya Cinta dan Naya. Kalau saya berpendapat tadi kan ada harapan dan kawan-kawan mengajukan. Kita lihat dulu atau kita lihat dulu aja. Sambil buka, aku cuma nanya simpel aja nih. Bapak-bapak, bapak-bapak, ibu yang mewakili ini sebenarnya nggak tahu pasti masalahnya apa sampai kita kesini tuh bener-bener nggak tahu pasti. Hah? Jadi asal kesini aja. Bukan asal kesini. Mungkin kalau wanita yang berbicara sama wanita sama. Jadi Enggak, saya mau dipandu. Iya, mohon maaf gini. Jadi kemarin kami hanya diberitahu bahwa ada anggota. Ya, jadi dia bahasanya kami dari anggota kepolisian Polresta. Nah, mengundang Mbak Cynthia dan lain-lain untuk hadir hari Sabtu jam 8 itu hadir. Nah, kemudian bahasanya gini lah, yang namanya orang awam hukum kan, kalau dipanggil hadir tanpa dijelaskan, harusnya kan dijelaskan nih, ini loh bahwa kami diperintahkan ini untuk ini. Oke. Nah, ini nggak ada, hanya disuruh hadir. Nah, jadi pada saat itu konsultasilah dengan Pak Imam Sidi. Kalau misalnya yang namanya dipanggil diundang ya, itu kan pasti akan berpikir bahwa loh kami ini sebenarnya ada salah apa, ada masalah apa, seperti itu kan. Nah, tidak dijelaskanlah bahwa ternyata ada kawan-kawan nih dari Jakarta hadir. Bu, ini kan bisa tidak yang polisi yang bersangkutan yang bilangin yang mengundang bapak-bapak untuk hadir ke sini langsung dihadirkan di sini biar kita bisa menanyakan dia menyampaikan mengundang bapak itu tuh dia seperti apa? Ada di sini Pak Dede atau Pak dari Iya. Dari belakang. Dari apa hanya lisan apa ada surat? Lisan. Nanti ada Pak Dede yang mengundang. Cara lisan jam udah malam, kita sudah jam 10 malam datang gitu. Jadi disuruh hadir hari ini jam 8. Nah, jadi kan informasinya kan bingung nih, kecuali kalau misalnya menjelaskan bahwa ini loh kawan-kawan misalnya kan dari lagi ini mengundang untuk bahwa informasikan mediasi atau seperti apa yang mungkin itu
akan lebih jelas. Mohon maaf Bu, Ibu sama Cynthia ada hubungan darah apa udah kenal berapa lama Bu? Kalau Lawyer. Berarti baru kenal kan Bu? iya. Kalau apa tuh namanya langsung ditelepon Pak, emang nyalain prosedurnya timnya Cynthia? Ayo speak aja. Ya, mohon maaf. Jadi begini. Kenapa Kak? Iya, jadi gini kan. Jadi gini, kalau misalnya lewat telepon begitu, berarti kami tidak profesional sebagai kuasa hukumnya. Jadi maksud kami kayak gini. Dari sini nanti kami akan langsung konfirmasi, gitu loh. Ya kan? Kalau gitu gini aja, kita ambil jalan tengah aja lah. Biarkan dulu tim hukum mengonfirmasi. Ya. Kira-kira berapa lama waktu? Berapa jam? Ya, menit. Jadi izin Bang. Jadi ini dulu. Artinya kan jadi kami menghargai posisi yang mendapat kuasa secara resmi. Jadi sebagai kita semua di sini kami sangat memahami lah keinginan kawan-kawan kita silaturahmi dalam proses praktisi bela diri. Karena artinya tadi itu disampaikan sama kami praktisi itu. Abang-abang saya, saudara-saudara kita semua di sini praktisi bela diri. Jadi kami mencoba memahami lah. Abang-abang saya, mbak-mbak saya, saudara-saudara kita harus sama memahami profesi kami juga. Jadi apapun ketidakpuasan, apapun yang dibutuhkan dari klien kami akan sampaikan. Jadi mohon maaf kami tidak bisa langsung via telepon. Jadi prosedur kami seperti itu Bang. Jadi tadi juga kami minta ke pihak polisian dan tadi sampaikan tidak ada yang menurut kami dari MMA. Jadi makanya tadi Bang Teroris Giting aja masalah MMA juga berantem bela diri satu ya Bang Teroris. Karena yang sampai Pak Kasat ini MMA nah. Karena nyampe apa yang kami tahu gitu. Kalau kami soal ini lah. Sekarang bisa dikenal sebagai juara MMA. Iya. Ini di situ. Dan kami kasih tahu yang polisi. Enggak mungkin kita silakan MMA. Jadi kalau kualifikasi kita butuh berapa lama? Secepatnya. Nah, juga Bapak di teman-temannya kita pegang ini. Misalnya dia berikan terus. Iya, tadi udah saya lihat, kami lihat. Maksudnya kita udah koordinasi Bapak. Oh iya, boleh. Karena Pak, ini kan bukan masalah hukum. Saya pengen ketemu orangnya dan pengen ketemu kalau memang dia merasa bahwa itu tidak benar, makanya klarifikasi. Karena dia meresahkannya di publik sosial media, maka dia harus mempublikasikannya. Kalau dia mau sosial atau klarifikasi di depan sosial media, jadi tidak melalui peraturan. Kami tidak semua, kita akan sampaikan. Makanya kami minta waktu. Siapa yang bisa dihubungi? Nomor kontak dari pihak kawan-kawan bela diri bersatu konfirmasi. Untuk konfirmasi. Konfirmasi dari silakan siapa yang Bapak nomornya ada Bang. Nomornya Bang Giting berapa? Bisa aturan Pak, saya minta nomor Bapak juga. Iya, biar di sekolah. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungin Pak? Ini WhatsApp ya Pak ya? Iya. Bang Teo, ada nomor kantornya nggak pengacaranya? Mungkin boleh disimpan nomor kantornya juga, law firmnya.
semua pengacaranya. Betul pasti. Siap, oke. Terima kasih Pak. Kalau gitu mediasi sampai sini Pak ya. Ya. Jadi kita konfirmasi kita Dibanding dulu ya. Menghadirkan pihak yang itu. kalau bisa siang ini lah Pak ya. Cepatnya. Jam biar pas, jangan siang ini jamnya. Itu jam berapa? Kalau siang ini kan jam berapa aja? Siang jam berapa? 11 kah, 12 kah, biar jelas gitu. Tadi itu konfirmasi dengan Pak. Berapa? Malam juga saya bisa. Siap. Juga saya bisa. Oke. Ya jangan sampai malam. Nah, ini pernyataan sih kita tunggu. Mau ke campnya siapa? Boleh alamat mana? Boleh bawa apa? Boleh lawyer apa? Boleh. Harus secara publik Pak. Karena mereka kan cari uang ngomongin publik. Katanya netizen. Ini kan saya kata netizen. Bapak boleh. Kita akan konfirmasi dulu. Nah, nanti saya ngomongnya secara publik lagi, tidak secara Yang jelas ini kan apa yang disampaikan kan kita tahu semua. Nanti kita sampaikan bagaimana dari mereka menanggapi ini. Ya kita minta waktu dan bicara dengan mereka. Tapi kalau masalah waktu kita bisa panjang di sini, kalau belum bisa panjang. Iya, oke. Iya. Enak digituin. Bagus sekali. Sudah tahu. Ya, saya paham. Iya, kita segera konfirmasi. Kalau itu pertemuan yang ketiga hari ini kita kasih buat info konfirmasi. Iya. Semoga ada jawaban itu ada. Iya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak untuk Oke. Oh iya. Ya Pak ya. Iya. Udah. Ngapain? Ada, nanti kasih. Boleh sampai langsung aja. Sangat memahami kalau kami Dari awal itu dia itu untuk masak itu. Menanyakan lantai dari sini kan dari nanti kalau konfirmasi ke mana yang kebutuhan kita di tim mana yang Kalau konfirmasi kan kita udah tahu nih itu begini ya. Ya. Ya maksud tujuannya iya cuma iya paham sangat kalau nggak kena ini iya momentum bagus saling silaturahmi. sebenarnya kalau ini bisa itu aset semua Pak Aset bangsa. ya betul tadi seimbang itu Oke. Beliau sekjen provinsi Pejuang Sini. Nah itu hari Mungkara bisa enggak? ya gabung Organisasi Tapi yang belum itu kan. Yang resmi kan saya tahu Pejuang Silangnya. Kalau hari ini belum. ya jadi gini di bawah naungan Siliwangi itu ada beberapa organisasi pejuang dan ini salah satu perguruan tradisional yang memang dalam tahapan untuk melakukan tipsi gitu ya. Iya makanya itu dalam proses itu garing dari dia sebagai bela diri tradisional untuk dalam sekarang udah penyutaan segala macam sudah sedang jadi itu kan sudah tumbuh masuk ke dalam fiksi fiksi sehingga nanti laksanakan dia kegiatan masalah masalah satu gimana yang jelas memang ya ini ada prinsip ini kita lagi menyiapkan ada beberapa akun-akun yang memang sengaja menyerang makanya nanti mana yang benar mana yang
tidak menggunakan validasi mana teman dari teman-teman ini mana yang tidak menjadi bahan apa itu namanya kalian untuk pembuktian mana yang benar itu yang dilakukan akan secepatnya tadinya kan kita nggak tahu cuma ada Nanti aku langsung kecewa. Dia aja lagi. Saya nggak mau klarifikasi. Saya mau bikin mereka. ya karena manajemen yang dia sudah keluar. Nah ini loh yang ada sesuatu yang bisa Jadi saya pikir kayak tim lawyer tidak bikin simulasi NXT. tadi kita kan berangkat kemarin dipanggil Polres kita udah berpikir kaitan Mas Boni kan gitu. Pak, tapi biasanya kalau memang mediasi seperti ini si Mbak CC-nya juga harusnya ada Pak. Apalagi Bapak sekarang, jadi Bapak ngeraba-raba atau apa-apa. Jadi Sebentar Pak, saya juga ngerti. Bapak tuh jadi ngeraba-raba, sedangkan si yang klien Bapak nggak bisa mengkonfirmasi ini kayak gimana. Bapak datang ke sini seakan-akan kayak beli kucing dalam karung gitu Bapak. baik, saya jelaskan kembali ya, seperti awal yang sudah kita sampaikan tadi bahwa penyampaian dari pihak polisi ke pihak Cynthia Chandranaya itu dalam tanda kutip tidak jelas maksudnya dan tidak bersurat. Kalau pihak dari instansi, apalagi di pihak kepolisian seharusnya sehingga pertanggungjawabannya kita hadir di sini berdasarkan undangan sekarang. Kalau terjadi apa-apa, Jadi undangannya ini nggak resmi. ya sekarang siapa yang bertanggung jawab? Karena pertanggung jawab secara lisan saja, makanya kita mau datang sini untuk mengklarifikasi terkait undangan itu maksudnya apa. Saya langsung ke sekretariat, dia juga kaget, baru tadi nih waktu ada tim dari TV One tadi ada di sana, baru tahu juga maksudnya dari seperti itu. Itu ada memang agak sedikit membingungkan gitu Pak. Gimana kuasa hukumnya datang tanpa klien untuk mengkonfirmasi. Inilah fungsinya. Enggak. Jujur saya juga baru kali ini saya ketemu kuasa hukum datang tanpa klien dan kuasa hukum tidak menguasai sebenarnya permasalahannya apa. Ya inilah yang perlu saya klarifikasi. Makanya saya datang ke sini adalah dalam tahap. Sebentar Pak, saya kasih garis bawah. Kuasa hukum ini menyelesaikan masalahnya, ya kan? Sedangkan dia datang tanpa tahu masalahnya itu apa. Itu sebenarnya tepat atau enggak? Jadi gini, kita mendapatkan klien atau mendapat kuasa dari klien itu dalam bahasa adalah menyelesaikan sebuah masalah pidana maupun pidana, mendampingi atau mewakili. Artinya apa? Bisa kita secara bersama-sama maupun kita sekarang sendiri-sendiri. Ya, sendiri Bapak bertanya bahwa dia sebenarnya masalahnya apa dan harusnya saya ini. Nah inilah bentuk kami datang ke sini adalah untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Karena dari pihak Jadi Bapak terima klien tanpa tahu masalahnya. makanya karena dari pihak polisi itu, saya jelaskan jangan ulang mengundang itu tanpa kejelasan, tanpa bersurat. Karena kita ini adalah praktisi hukum, kita tahu polisi yang mengundang pasti ada kaitannya dengan masalah hukum, ada bersinggungan dengan masalah hukum. Sehingga kita datang untuk mengklarifikasi, menanyakan apa sebenarnya masalah dengan klien kami. Nah, tadilah terjawab. Sekarang ini baru terjawab sebenarnya. Gitu loh. Kalau dari sisi kami, dari pihak kuasa hukum, ini paham dan sekarang ini. Kalau menurut saya Pak, sedikit kalau si mbaknya merasa nggak ada punya masalah, harusnya dia nggak perlu dengan kuasa hukum, dia sudah bisa mengkonfirmasi di sini. Kalau dia ngerasa nggak bersalah. Sebenarnya, tapi kalau dia membawa kuasa hukum, artinya dia sadar bahwa dia salah. Tidak begitu. Jadi gini, inilah gunanya tim kuasa hukum, ya kan? Kita memiliki hak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, karena kita sudah diberikan kuasa. Kita ini selain daripada sebagai pemerintah, kita juga dari Perjuangan Siliwangi yang memang menaungi daripada perburuan harimau utara itu. Kita ada tim advokasinya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan perburuan yang dibawa Jadi Pak, Bapak datang di sini sebagai wakil dari Perjuangan Siliwangi atau sebagai dua-duanya, karena saya kebetulan sebagai sekretaris daerah provinsi Lampung. Kebetulan saya juga profesinya sebagai apa? Ya. Oke Pak. Udahlah.
Udah lah Mbak, biar segera bisa konfirmasi aja. Kalau bisa secepatnya Mbak, masa dari 5 orang nggak ada yang bisa menggugah ya. Terima kasih banyak. Semoga berhasil. Oke guys, jadi sekian live Instagramnya. Ya begitulah kira-kira. Jadi dari pihak Harimau Utara tidak ada yang datang. Yang datang hanya kuasa hukum. Kuasa hukum dari pejuang Siliwangi yang menaungi yang mewakili semua perguruan di bawah naungan pejuang Siliwangi. Demikian live hari ini. Ya pada intinya mereka tidak datang. Itu saja. Sampai berjumpa lagi.